metode yang melibatkan peserta gitu Bapak Ibu. Dan ini metode ini kita gunakan untuk diskusi Bapak dan Ibu gitu. Mungkin Bapak dan Ibu sering gitu diajak diskusi oleh baik itu di desa atau di lingkungan keluarga gitu. Jadi metode ini bisa kita gunakan di lingkungan dalam mengambil keputusan, misalnya diskusi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau OR itu sendiri itu sebuah singkatan Bapak dan Ibu gitu. Kan ada ORI dan K gitu. Nah, ORI dan K itu adalah terdiri dari objektivitas, reflektif, interpretatif, dan keputusan gitu. Nah, mungkin dan tujuan dari metode ORI ini adalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan juga kesimpulan yang pasti, dan Bapak dan Ibu tuh paham gitu akan isu dan fenomena yang sedang kita bahas Bapak dan Ibu itu. Jadi ORI ini nanti akan ada penjabarannya tersendiri, objektivitas itu apa, reflektif itu apa, dan interpretatif serta keputusan itu bagaimana gitu Bapak Ibu. Di metode ORI mungkin akan menjelaskan mengenai ORI ini apa, akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin dari Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin Bapak Ibu semuanya, saya Ilham Zulfahri ingin menjelaskan bagaimana apa itu ORI dengan bahasa sederhana supaya Bapak Ibu nanti mudah memahaminya. Kalau yang pertama yaitu ORI merupakan kepanjangan dari yang setelah disampaikan oleh Mega tadi. ORI itu merupakan objektif, reflektif, interpretatif, dan keputusan. Apa itu ORI? ORI dari objektif sendiri. Objektif itu untuk menanyakan hal yang nyata, menggali fakta atau data. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu R-nya reflektif. Reflektif itu sendiri artinya untuk menggali emosi, perasaan Bapak Ibu yang ada di sini dan perasaan lawan bicara dari Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga yaitu I, interpretatif. Interpretatif itu apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Kalau interpretatif itu untuk menggali pematangan, pemahaman, pandangan, dan analisis. Jadi dari misalnya sebuah kasus Bapak Ibu, Ibu-ibu bagaimana melihat sebuah kasus itu, asal-usul terjadi kasus itu bahasa sederhana supaya Bapak Ibu nanti mudah memahami. Yang terakhir yaitu adanya K, keputusan untuk menyimpulkan pembicaraan. Jadi setelah Bapak Ibu melihat kasus, bagaimana Bapak Ibu menyimpulkan sebuah kasus itu, dan bagaimana Bapak Ibu melihat sebuah kasus itu, apakah kasus itu bisa Bapak Ibu anggap positif ataupun negatif. Kalau untuk penjelasan dari ORI itu cukup sekian, dikembalikan kepada rekan saya yaitu Pak Mega. Kepada Pak Mega disilakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya yaitu Ilham Zulfahri yang telah menjelaskan apa itu ORI. Mungkin di sini Mega izin bertanya lagi, apakah Bapak Ibu udah mengetahui apa itu ORI, Bapak dan Ibu? Sedikit. Oke, makasih Bapak dan Ibu. Mungkin sedikit banyaknya udah Bapak dan Ibu mengetahui apa itu ORI itu. Nah, mungkin Mega di sini akan mengulas sedikit lagi apa yang dijelaskan Fahri tadi gitu Bapak dan Ibu. Yang di sana tadi mungkin udah dijelaskan oleh Fahri gitu. ORI itu adalah terdiri dari objektif, reflektif, interpretatif, dan keputusan gitu. Nah, dari objektif itu sendiri itu kan konteksnya itu lebih menanyakan hal-hal yang fakta gitu Bapak Ibu. Nah, di sana tuh kita kan dalam diskusi itu kita membahas sebuah fenomena atau isu gitu Bapak Ibu. Nah, jadi di diskusi tersebut Bapak dan Ibu pasti akan disuruh menemukan fakta dan data dari isu yang kita bahas itu. Nah, jadi bertujuan itu Bapak dan Ibu dari objektivitas. Nah, agar Bapak Ibu tuh paham akan isu yang sedang Bapak Ibu bicarakan gitu. Dari data dan fakta yang Bapak Ibu temukan terkait isu tersebut gitu. Mungkin itu penjelasan dari aktivitas lebih lengkapnya Bapak Ibu. Nah, reflektif itu sendiri kan berbicara tentang emosi dan juga perasaan gitu Bapak Ibu. Nah, di sana tuh Bapak dan Ibu dalam diskusi terkait dengan reflektif ini, audiens itu diminta untuk merefleksikan atau
menjelaskan itu pribadinya dalam perasaannya terkait isu tersebut Bapak dan Ibu. Misal isu gender gitu atau isu perempuan yang dilecehkan. Nah, jadi diminta pendapat Bapak dan Ibu terkait isu tersebut gitu. Nah, menurut perempuan tuh bagaimana sih perempuan tuh direndahkan dari laki-laki, dan dari sudut laki-laki gimana sih laki-laki itu perempuan itu direndahkan oleh kaum laki-lakinya gitu. Jadi diminta sudut pandang masing-masing dari Bapak dan Ibu terkait isu tadi gitu. Nah, untuk interpretatif itu sendiri itu Bapak dan Ibu itu diminta untuk menjabarkan itu Bu, atau menjelaskan informasi yang Bapak Ibu analisis tadi gitu. Nah, jadi kan Bapak Ibu tadi udah tahu ya gitu, udah mengumpulkan, udah tahu gitu fakta dan data dari kejadian itu apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu diminta gitu untuk menjelaskan lebih pemahaman Bapak dan Ibu gitu mengenai kasus yang Bapak Ibu pahami tadi gitu. Dari fakta dan data Bapak Ibu peroleh baik dari sekunder ataupun primer datanya gitu Bapak dan Ibu. Nah, dan di sana ada kesimpulan gitu. Nah, kesimpulan itu adalah merangkup dari adanya yang tiga tadi Bapak Ibu, dari objektivitas, reflektif, interpretatif. Jadi dari fakta dan data serta pemahaman Bapak dan Ibu itu makna atau guna dari metode kajiannya adalah untuk untuk memancing atau menimbulkan partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk adanya diskusi feedback itu Bu dari diskusi ini gitu. Yang mana Bapak dan Ibu paham dengan materi yang kami sampaikan sehingga ada feedback dari Bapak dan Ibu untuk bertanya atau memberikan sanggahan serta masukannya gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Fakta dan data gitu. Nah, Bapak mungkin bisa melihat itu fakta anak Bapak itu gimana? Apakah dia emang nggak ada baju lain yang akan digunakan pas saat hari raya gitu Pak, yang bagus gitu kan? Nah, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan Bapak untuk memilihkan anak Bapak tuh baju gitu. Dan dari poin yang kedua bisa Bapak lihat dari poin interpretatif gitu, yang mana Bapak melihat dari menggali pemahaman dan juga melihat pandangan Bapak terhadap dan juga menganalisis gitu Pak. Dari mungkin ini juga terkait dengan objektif gunanya metode ORIC dari diskusi kita ini gitu Bu. Emang betul Bu, namanya diskusi pasti ada feedback gitu Bu. Yang mana ada dari bertanya dan ada dari pemateri dan juga penjawab gitu Bu. Nah, jadi dari kakak tadi itu adalah feedback dari presentasi kami di depan gitu Bu. Ibu tuh mempunyai apresiasi atau partisipasi yang tinggi gitu Bu. Yang mana kami mungkin tidak membuka sesi tanya jawab gitu. Mungkin mengingat waktu juga atau timeline yang sudah kami susun sebelumnya gitu Bu. Akan tetapi partisipasi dari forum ini cukup tinggi gitu. Mana ibunya mengajukan apakah kami tidak boleh bertanya nak gitu. Jadi itu gunanya diskusi atau metode ORIC tadi Bu, memancing audiens ini untuk lebih berkontribusi atau berpartisipasi dalam diskusi ini gitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu jawaban singkat dari Mega. Bu, mungkin menjawab.